Balik lagi di channel Boris Naik Turun. Ya, inilah kompor terkecil di dunia. Inilah BRS 3000T. Dalam paket penjualan sih cuman ada sarung kompor doang yang warna hijau ini, dan di packing model blister gini ya. Untuk spesifikasi di atas kertas ialah materialnya ini menggunakan campuran titanium alloy. Pastinya dengan campuran titanium alloy membuat durabilitas kompor ini semakin baik ya. Terus bahan bakarnya menggunakan propana atau butana ya, atau biasa kita sebut di sini gas ya. Dimensinya dalam keadaan terlipat itu 3,7 cm kali 3,7 cm kali 5,2 cm. Dalam keadaan terbentang seperti ini dimensinya 8,5 cm kali 8,5 cm kali 6,85 cm. Berat kompornya, nah ini yang paling menarik, berat kompornya itu hanya 26 gram. Ini benar-benar super ringan banget. Pantas aja kompor ini menyandang gelar kompor terkecil di dunia. BRS 3000T ini didesain seperti model kayak lipstick ya. Teman-teman bisa lihat sih, bentuknya cuma seukuran segini. Dan di bawahnya ini ialah soket langsung ke tabung canisternya. Lalu untuk bracketnya ini dibuat bergerigi ya, supaya nesting atau panci tidak gampang kegeser, jadi lebih fix, tidak bergerak, tidak gampang bergerak maksudnya. Nah, untuk perapiannya atau di bagian semburan apinya dibuat model sirip-sirip kayak gini ya. Katanya sih menurut spesifikasi dari pabrikannya, ini yang membuat kompor ini efisiensinya dan dayanya semakin bagus. Untuk pengujian performance kompor ini, saya mencoba merebus air sebanyak 1 liter dan ada 4 skenario yang nanti akan dilakukan. Skenario pertama itu menggunakan panci teflon, materialnya aluminium, memakai tabung gas canister. Untuk skenario kedua tetap menggunakan panci aluminium tetapi menggunakan tabung gas Haiku. Untuk skenario ketiga ganti menggunakan kettle bahan stainless steel dan tabung gasnya menggunakan canister. Untuk skenario keempat menggunakan kettle stainless steel menggunakan tabung gas Haiku. Untuk mengetahui nilai efisiensi, daya kompor, dan berapa konsumsi gas per jamnya, kita perlu mengetahui atau perlu kita catat itu suhu awal air, berat gas awal, dan nilai kalori dari air dan kalori dari gas itu sendiri. Oke, untuk alat-alat yang digunakan adalah yang pertama termometer suhu untuk mengukur suhunya nanti. Ini termometer celup ya yang saya pakai. Terus yang kedua itu timbangan digital. Yang ketiga tabung gas canister. Nanti saya isi ulang di sini. Terus yang keempat itu tabung Haiku. Ini baru ya, pabrikan. Terus yang kelima konektor kompor untuk konek ke tabung gas Haiku. Yang keenam itu panci material aluminium. Yang ketujuh itu kettle GSI, materialnya stainless steel ya teman-teman. Sebagai catatan ya teman-teman, untuk hasil uji kali ini atau pengujian-pengujian berikutnya itu hasilnya tidak mutlak ya teman-teman, karena memang banyak banget faktor yang mempengaruhi performance kompor dan keefisien kompor itu sendiri. Jadi seperti suhu udara sekitar, kecepatan angin, material bahan nesting atau pancinya, dan lain sebagainya. Jadi memang tidak mutlak. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran umum berapa performance kompor yang akan kita uji ini.
Kita masuk ke uji skenario yang pertama, yaitu menggunakan panci aluminium dengan menggunakan tabung canister. Hasil yang didapatkan untuk merebus air sebanyak 1 liter adalah 4 menit 54 detik. Efisiensi yang didapatkan sebesar 43% di daya 2500 watt atau 2,5 kW. Untuk konsumsi gasnya selama merebus air dalam waktu 4 menit 54 detik ini, sebanyak konsumsi gasnya itu 14 gram. Lalu jika dihitung untuk konsumsi gasnya dalam per jam itu ialah sebanyak 185 gram per jam. Oke, kita lanjut ke uji pengetesan kompor di skenario yang kedua, yaitu menggunakan panci aluminium dengan menggunakan gas high cook. Kalau tadi kan menggunakan canister, sekarang kita menggunakan gas high cook ya. Untuk hasil yang didapatkan merebus air sebanyak 1 liter itu durasinya selama 5 menit. Efisiensi yang didapatkan itu sebesar 43% di daya 2300 watt atau 2,3 kW. Konsumsi gas selama merebus air dalam durasi 5 menit ini adalah 14 gram. Lalu jika dihitung konsumsi gas dalam per jamnya itu didapat 168 gram per jam. Oke, kita lanjut ke uji skenario yang ketiga ya, yaitu menggunakan kettle stainless steel dengan menggunakan tabung canister. Waktu yang didapat untuk merebus air sebanyak 1 liter menggunakan kettle stainless steel ini dengan tabung gas canister adalah selama 4 menit 50 detik. Efisiensi yang didapatkan itu sebesar 51% di daya 2200 watt atau 2,2 kW. Konsumsi gasnya dalam waktu durasi merebus air 4 menit 50 detik ini sebanyak 12 gram. Lalu jika dihitung untuk konsumsi gasnya per jam itu sebanyak 160 gram per jam. Oke, kita masuk ke uji skenario yang terakhir ya, yaitu menggunakan kettle material stainless steel dengan tabung gas high cook. Hasil yang dapat untuk merebus air sebanyak 1 liter itu selama 4 menit 30 detik. Efisiensi yang didapatkan itu sebanyak 45% di daya 2500 watt atau 2,5 kW. Konsumsi untuk merebus air selama 4 menit 30 detik itu didapat 13 gram. Jadi jika dihitung untuk kondisi uji saat ini, untuk konsumsi gas per jamnya itu didapat 181 gram per jam. Mari kita lihat ringkasan tabel perbandingan atau ringkasan hasil ujinya. Yang pertama, waktu didih tercepat itu menggunakan kettle stainless steel dengan menggunakan gas high cook, yaitu selama 258 detik atau 4 menit 30 detik. Dan yang terlama itu menggunakan panci aluminium dengan menggunakan tabung high cook yang tercatat 385 detik atau 5 menit. Lalu di grafik perbandingan efisiensi yang paling tinggi itu yang pakai kettle stainless steel dengan menggunakan tabung gas canister, yaitu sebesar 51%. Dan yang terendah itu menggunakan panci aluminium menggunakan tabung high cook, yaitu 43%. Lalu kita lanjut ke perbandingan daya kompornya. Nah, daya kompor yang tertinggi itu menggunakan kettle stainless steel yang menggunakan tabung gas high cook dengan daya 2500 watt atau 2,5 kW. Lalu yang terendah menggunakan kettle stainless steel dengan tabung canister dengan daya 2200 watt atau 2,2 kW. Selanjutnya kita lihat konsumsi gasnya dalam 1 jam. Itu yang paling banyak konsumsi gas dalam 1 jam itu ialah menggunakan panci aluminium dengan tabung gas canister ya, yaitu sebesar 185 gram per jam. Dan yang paling sedikit konsumsi gasnya itu adalah menggunakan kettle stainless steel menggunakan tabung canister, yaitu sebanyak 160 gram per jam. Di sini kita bisa lihat ya, efisiensi yang paling tinggi itu ialah menggunakan
kettle stainless steel dengan menggunakan tabung gas kanister. Lalu apa yang perlu diperhatikan ketika kita membeli kompor BRS 3000T ini? Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tentunya ketika teman-teman ingin membeli kompor ini, teman-teman harus juga membeli konverter gasnya untuk bisa digunakan gas high cook yang banyak dijual di Indonesia ya. Tapi kalau menurut hemat saya sih, saya lebih nyaman menggunakan tabung kanister sih. Terus yang kedua, perhatikan ketika memasak dengan panci yang besar, karena memang ini kompor yang super ringkas dan memang dudukan bracketnya ini agak kecil. Jadi teman-teman harus pastikan dudukan pancinya tuh pas dan harus dipegangin tentunya ya, supaya nggak gampang kegeser atau tumpah. Terus yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan kompor BRS 3000T ini di lingkungan outdoor, ya teman-teman harus pakai tambahan pelindung angin atau windshield ya, karena memang terpaan angin itu mempengaruhi durasi lama memasaknya. Terus selanjutnya hal yang perlu diperhatikan teman-teman adalah saya memberitahukan lagi ya ke teman-teman bahwa hasil pengujian ini tidak mutlak ya, karena memang banyak banget faktor yang mempengaruhi. Tapi seenggaknya mudah-mudahan bisa menjadi gambaran umum ketika teman-teman ingin mengetahui berapa performance kompor ini dalam pengujian realnya. Nah untuk harga kemarin sih saya beli di Topet itu 180 ribuan kalau nggak salah, belum ongkir. Jadi harganya termasuk menurut saya sih murah ya. Gimana menurut teman-teman? Nah untuk poin bagusnya dari kompor ini, yang pertama pasti dari dimensi ya. Dimensinya ringan bener, ringkas bener, jadi nggak makan tempat di backpack kita. Terus yang kedua adalah material kompor ini mengandung bahan titanium, yang mana diketahui titanium itu mempunyai daya durabilitas yang baik dan tahan dengan suhu yang sangat tinggi. Pastinya kompor ini bisa lebih awet ya. Terus yang ketiga, poin bagusnya adalah kompor ini diproduksi oleh produsen yang memang fokus memproduksi kompor-kompor untuk aktivitas outdoor, yaitu BRS. Oke, kesimpulannya menurut saya kompor ini cukup layak untuk kita miliki ya. Ya untuk sebagai koleksi atau pengganti lah. Jadi bukan sebagai kompor utama. Jadi kita bisa bawa saat camping di akhir pekan lah ya. Dan untuk penggunaannya tadi hasil uji itu menghitung bahwa penggunaan bahan stainless steel dengan tabung gas kanister efisiensinya cukup tinggi dan konsumsi gasnya cukup hemat. Semoga bisa membantu. Terima kasih.